Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa bertemu kembali dengan pembelajaran jarak jauh tentang pembelajaran PPKN kelas 9. Pertemuan kali ini kita akan membahas tentang soal-soal yang untuk persiapan ujian akhir atau evaluasi di akhir di kelas 9 di semester genap atau menjelang kelulusan. Soal-soal di sini yaitu tentang pilihan ganda, karena kita nanti untuk soal-soal di evaluasi kita pilihan ganda, yaitu jawablah pertanyaan di bawah ini dengan benar sesuai dengan pilihan Anda, yaitu A, B, C, D. Yang pertama, berikan. Yang pertama, berikut ini tidak termasuk fungsi negara. Berikut ini tidak termasuk fungsi negara. A, melaksanakan ketertiban dan keamanan. B, menguasai kekayaan negara dan sumber-sumber lain. C, mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran rakyatnya. D, mengusahakan pertahanan dan menegakkan keadilan. Jadi untuk menjelaskan fungsi negara, pada hakikatnya di dalam ilmu teori kedaulatan, berikut ini termasuk fungsi negara. Fungsi negara yaitu jawabannya adalah menguasai kekayaan negara dan sumber lainnya. Yang kedua, pemerintah mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain. Dinamakan A, kedaulatan keluar, B, kedaulatan ke dalam, C, kedaulatan mutlak, D, kedaulatan absolut. Ini dalam makna kata kedaulatan, dalam teori kedaulatan. Jadi pemerintah mempunyai kekuasaan untuk berhubungan dan bekerja sama dengan bangsa lain, dinamakan kedaulatan keluar. Yang ketiga, menurut Jean Bodin, seorang ahli tata negara Prancis, menyatakan bahwa pada hakikatnya kedaulatan memiliki 4 sifat pokok, yaitu sebagai berikut. A, tetap, permanen, tunggal, terbatas. B, asli, fleksibel, tunggal, tidak terbatas. C, asli, permanen, tunggal, tidak terbatas. D, menyatu, permanen, menunggal, terbatas. Jadi untuk menjelaskan negara sesuai dengan Jean Bodin, yaitu jawabannya asli, permanen, tunggal, dan tidak terbatas. Yang keempat, menurut teori ini, negara memiliki kekuasaan dari rakyatnya, bukan dari Tuhan atau raja, dan memandang kedaulatan tertinggi berada di tangan rakyat dan dipergunakan untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyatnya adalah termasuk A, teori kedaulatan Tuhan,
teori kedaulatan raja, teori kedaulatan rakyat, teori kedaulatan negara. Jadi teori tentang kedaulatan rakyat itu, dalam teori kedaulatan menurut teori memiliki kekuasaan tertinggi rakyatnya, bukan Tuhan, berarti jawabannya teori kedaulatan rakyat. Yang kelima yaitu berikan contoh. Pelaksanaan demokrasi tidak langsung adalah A. Pemilihan presiden dan wakil presiden. Pemilihan kepala daerah. B. Pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah. C. Pemilihan kepala desa. D. Adanya lembaga perwakilan rakyat, DPR, DPD, dan DPRD. Jadi contoh pelaksanaan demokrasi tentang kedaulatan, jawabannya adalah adanya lembaga perwakilan rakyat. Yang keenam, penyimpangan dan penyelewengan terhadap Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 45 pada saat pelaksanaan demokrasi terpimpin pada tahun 1959 sampai 1966 adalah A. Membubarkan Partai Komunis Indonesia, B. Membersihkan kabinet dari unsur PKI, C. Mengangkat presiden seumur hidup, D. Pembubaran Badan Konstituante. Jadi tentang kedaulatan, memahami penyimpangan dan penyelewengan tahun 59 sampai 66, itu jawabnya adalah mengangkat presiden seumur hidup. Itu penyelewengan. Nomor 7, ciri-ciri pemerintah presidensial adalah A. Kekuasaan legislatif lebih kuat daripada kekuasaan eksekutif. B. Menteri bertanggung jawab kepada DPR. C. Parlemen dapat menjatuhkan kabinet dengan mosi tidak percaya. D. Menteri-menteri bertanggung jawab hanya kepada presiden, bukan kepada DPR. Dalam kedaulatan itu ciri-ciri pemerintahan presidensial itu adalah jawabannya menteri-menteri tergantung bertanggung jawab hanya kepada presiden. Nomor 8. Dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat di Indonesia yang termasuk lembaga legislatif adalah A. Presiden dan wakil presiden, B. MPR, DPR, DPD, C. MA, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, dan Kazi Konstitusi Yudisial, D. Presiden dan DPR. Jadi untuk lembaga legislatif itu perwakilan, yaitu jawabannya B. MPR, DPR, DPD, Dewan Perwakilan Daerah, yang setiap provinsi ada 4 perwakilan. Yang ke-9, nomor 9, sebagai warga negara yang mengakui prinsip-prinsip kedaulatan rakyat, maka akan A. Bersikap peduli terhadap jalannya pemerintahan, B. Berusaha agar menjadi pemimpin partai politik, C. Berusaha menjadi anggota legislatif, D. Memperhatikan kehidupan masyarakat sekitar. Jadi warga masyarakat terhadap prinsip kedaulatan rakyat, jawabannya adalah bersikap peduli
terhadap jalannya pemerintahan. Terima kasih. Demikian untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan kita semuanya, khususnya anak-anak, memahami tentang kedaulatan yang sebenarnya seperti apa. Jadi ada positifnya, kita belajar tentang kedaulatan rakyat dan sistem pemerintahan di Indonesia. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita dan kita bertemu di minggu yang akan datang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.